nanti. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Gimana filmnya? Bagus? Bagus. Ya. Ya. Kalau bisa coba cari-cari film-film yang tipenya historical yang berhubungan dengan ilmu komputer lain, banyak gitu ya. Biar kalian agak ngerti. Itu juga bagus yang filmnya, walaupun aku bilang agak over the top yang tentang Facebook sama apalagi gitu ya, tentang Apple agak over, tapi itu juga bagus. Ada sedikit yang bagusnya. Salah satu yang aku suka tuh yang tentang Apple itu ketika mouse-nya mereka curi dari Xerox. Tahu mouse? Tahu ya. Apple yang memperkenalkan ke customer tapi yang bikinnya Xerox. Tahu Xerox? Hah? Apa? Tahu Xerox? Apa? Nggak tahu Xerox? Xerox itu printer. Dia banyak fotokopi. Saking terkenalnya, gak aneh kan? Kalian nggak pernah dengar kan? Saking terkenalnya Xerox itu, dia memiliki sifat sama dengan Google. Bilang, mau ngapain Google aja? Pernah dengar itu? Ya, tolong Google ini kan? Ya, sampai jadi kata perusahaan itu sinonim dengan suatu pekerjaan. Gitu apa? Fotokopi. Jadi kalau bilang tolong Xerox ini, itu aja tolong di fotokopi. Ya, saking ini ya, kata dua aja. Sedikit ya. Karena begini, ya kalian ini semester 2 masih punya ada 3 tahun lagi, tapi akan cepat berlalu. Kalau bisa coba pikir-pikir, kalian mau KP, mau kemana KP kalian sekarang ini? Mau kemana KP-nya? Coba dari sekarang mulai cari, jangan 1 bulan sebelum KP baru mulai cari, ya. Coba cari yang, kalau bisa mulai dari sekarang cari yang agak tinggi-tinggi gitu, ya. Nah, kenapa aku tadi bilang Xerox? Kamu tadi nggak pernah dengar Xerox kan? Padahal itu perusahaan besar, ya. Itu bisa kalian KP ke situ. Tapi kan aku nggak tahu di mana Indonesia Xerox. Tanya di Jakarta dia. Coba dia tanya di Jakarta Xerox itu. Ya, aku nggak di paling masa, tapi pasti banyak. Kenapa? Karena dulu banyak perusahaan fotokopi, ya banyak fotokopi yang sekarang sudah dikit. Ya, walaupun pasti ada. Kalau yang ada pun pasti sudah tua-tua, jarang ada mesin baru. Ya. Apalagi apalagi perusahaan-perusahaan. Nah, kamu lihat apa vendor-vendor yang berhubungan dengan komputer? Apa vendor? Anda tahu? Apa? Acer, ya. Bagus. Jangan lupa ya yang jawab. Apalagi coba yang lainnya? Lenovo. Ya, apa lagi? Asus. ROG. Apa bisa dengar kalau sebut jawab? Apa lagi? HP. Apa lagi? MSI. ROG itu Asus. Ya. Acer sudah, Acer. Exio. Apa? Advance. Exio. Apa? Exio. Apa lagi? Hah? Apple, ya. Kalian pernah pikir nggak mau kerja di Apple gitu? Kenapa nggak mau kerja di Apple? Padahal kalau Google mau kan, Apple nggak mau. Kenapa nggak mau Apple kerja? Microsoft, pernah pikir? Ya, itu harus tanya. Vendor, apa lagi vendor? Hah? Ya HP kalian pakai apa? HP kalian? Xiaomi, Samsung, ya. Vivo. Ya, aku nggak tahu siapa yang jawab. Dia juga nggak tahu siapa yang jawab kalau gitu. Ya, ya. Dia yang nyantai bukan aku. Aku ya iyakan aja gitu kan. Ya. Itu baru vendor. Tapi juga banyak yang aneh-aneh. Siapa aneh nih? Itu siapa yang bikin? Perusahaannya. Server itunya, routernya. Bikin sendiri. Ya. Coba lihat barang-barang elektronik gitu yang berhubungan gitu butuh orang ilmu komputer. Tapi mungkin yang vendor-vendor sebenarnya mereka caranya orang SK sebenarnya. Tapi mereka juga butuh software engineer. Ya. Pertanyaannya kamu tahu nggak bagaimana cara kontak ini Acer?
ada kontak personnya situ kan, masuk ke websitenya, cari gitu, kirim email gitu. Aku dari Unsri, dalam 1 tahun lagi mungkin mau KP gitu. Ada nggak kira-kira cara gitu? Atau apa prosedurnya? Kirim semua gitu. Kan tinggal copy, paste, emailnya sama semua emailnya gitu kan. Kirim ke 50 perusahaan. Mungkin 10 yang jawab, 2 yang kasih kesempatan. Baru tinggal pilih 2 gitu kan, atau 100 gitu kan. Begitu kan enak kan? Ya. Kan semua perusahaan pasti ada kontak information-nya kan, gitu kan? Cari gitu. Ya. Ya. Sekadar ini kan aja, sekadar kalian punya bayangan aja gitu. Karena begini, kalau kamu bisa KP di perusahaan gitu, kemungkinan bisa habis itu bisa kerja di situ. Berikutnya kan? Ya. Oke. Pada ini terakhir kali aku memotivasi kalian. Hanya 2 pertemuan. Jadi kebetulannya kita motivasinya lebih ke yang apa? Supaya kalian lebih mau bekerja berprestasi, ya. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Semoga kalian sudah belajar dikit atau sudah ini. Kita akan masuk materi kita untuk hari ini. Next slide. Ya. Jadi sebelum kita mulai, next. Sebelum kita mulai, kenapa kalian milih informatika? Soalnya pilihan pertamanya informatika Unsri. 1. Yang pilihan pertama. Iya. Oh, semua. Oke. Adanya bagus lah gitu ya. Adanya terima semua kan, hebat gitu ya. Kenapa milih informatika? Kenapa nggak milih SI, nggak milih SK? Aku baru tahu SK paling tinggi ininya, passing grade-nya, karena mereka pilihan kedua lebih sering. Ya, aku baru tahu. Nah, kok bisa? Setauku SK itu lebih tinggi akreditasinya daripada informatika dari segi akreditasi. Ya, nggak tahu. Dari segi peminat gitu. Ya, nah, jadi pertanyaannya adalah mulai sekarang ya kan aku bilang KP gitu kan, KP mau kemana? Ya, sekarang pertanyaan sekarang gini, kalian lulus dari sini mau jadi apa? Jadi selain di perusahaan tersebut mau apa? Karir kalian mau kemana? Nah biasanya kita ini mata kuliah kita ini agak diarahkan ke 2 jalur. Pertama adalah software engineer. Kalau lihat dari pemrograman, RPL, PBO itu apa semuanya berhubungan dengan software engineer. Lalu mata kuliah pilihannya yang berhubungan dengan itu adalah JKPL, MPPL, ya itu berhubungan dengan software engineering. Ya. Tapi kita banyak sekali TA kita berhubungan dengan computer science, yaitu berhubungan data science, data mining, NLP. Itu adalah yang tipenya teoritis. Nah, aku sih sarankan lebih bagus kalau kalian itu arahkan skill kalian atau TA kalian ke software engineering. Kenapa? Karena kalau kamu kerja itu nggak, kalau bilang aku bikin data mining, apa gunanya? Kalau kamu nggak bisa jelaskan gunanya ke perusahaan tersebut, agak aneh. Ya. Oke? Kalau aku berguna, kenapa? Aku dosen, pasti berguna riset. Ya. Tapi aku lebih juga penting sekali adalah software engineer-ku. Ya, kenapa? Kalau mau cari uang di luar kan perlu software engineer. Kalau gitu sekarang apa guna kita pelajari Orcom ini mata kuliah kita kalian ini? Ya, pasti ada guna mestinya buat kalian. Ya. Nah, tapi yang aku tekan kita begini. Mata kuliah wajib ya mau nggak mau telan. Ya, mata kuliah pilihan, pilih yang bisa membantu karir kalian atau yang menarik buat kalian. Ya, jadi dari mana kamu tahu karir kalian apa? Ya mulai sekarang pikirkan apa karir kalian. Kalau karir kalian ini, mungkin kalian bicarakan dengan dosen PA kalian, ya tanya sama dia, Pak, kira-kira bagusnya aku ngambil mata kuliah apa aja atau juga apa studi independen yang bisa aku pelajari sendiri. Karena banyak mata kuliah atau skill-skill itu tidak diajar di kuliah. Aku maksudnya ketika aku pulang dari Telkom semester pertama, ditanya sama ibu, tolong setting emailku. Aku nggak diajarin setting email di Telkom, informatika. Marah-marah lah ibu, sudah bayar sekian banyak juta, anak nggak bisa setting email. Ya kan? Kan kalau ibu gitu, tanya gitu, tolong wifi kita rumah rusak, bisa nggak kamu perbaiki? Tidak. Tapi kan mesti pelajari sendiri gitu. Jadi aku bahasanya ketika aku di Amerika, ada kelas ini, ada kelas namanya kita mulai dengan FT depan kita kan? FT sekian gitu kan? FT berapa kita nih? FT apa nama kelasnya nih? Ada kodenya.
Ada nggak? Enggak ada. Depannya FT gitu ya. Ya. Kalau itunya, kalau SK artinya F. S kalau nggak salah dulu intinya, ya lupa. Oke. Nah, ada kelas namanya CSC Computer Science 104. Ya, itu aku ngajar jadi asisten situ tiap 2 hari 3 hari gitu. Tapi itu adalah kelas yang tidak boleh diambil oleh mahasiswa computer science atau kalau diambil SKS-nya tidak diakui. Boleh nggak? Cuma nggak ada. Kenapa? Itu adalah seperti di sini agak aneh. Di sini ada mata kuliah bahasa Indonesia kan? Ada. Jadi anggap berarti kalau padanya itu mata kuliah jurusan bahasa Indonesia ngambil bahasa Indonesia gitu. Jadi itu adalah mata kuliah Office C104 itu. Mata kuliah yang tidak boleh atau tidak diakui oleh computer science sebagai SKS kalau mau lulus. Jadi kan ketika punya 144 SKS kan? 144 kan? Kalau di Amerika kamu boleh ngambil mata kuliah lain selain sini, tapi kemungkinan tidak bisa diakui di 144 itu. Ya. Oke. Juga di Amerika lulus itu 104 SKS bukan 144, jadi sedikit jumlah SKS-nya. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita orang ilmu komputer belajar Office? Ya belajar sendiri, ya. Semuanya belajar sendiri gitu kan. Dianggap orang jurusan computer science tahu gunakan Office. Ya. Oke. Nah, apa gunanya Orcom kita pelajari ini? Buat kalian apa gunanya? Penting nggak buat kalian? Penting sebagai dasar ilmu, sebagai karir kalian. Mungkin dari gunanya adalah supaya kamu dianggap sebagai paling tidak kelihatan sebagai orang komputer. Aku mau beli laptop, pertama ini beli. Apa alasannya? Beli yang ini aja. Apa alasannya? Spesifikasi. Gimana kamu bilang lebih bagus spesifikasi? Jelaskan. Oh, prosesornya ini lebih bagus, gitu ya. Punya alasan. Next slide. Saya belum jelas sebentar ya. Jadi, ya kita mengetahui bagaimana prosesor, mengetahui mengukur. Jadi kalau kita belajar spesifikasi, kita masih punya tahu mengukur. Kita sebut layer system dan body rumah. Next. Ya. Jadi, kenapa kita pelajari ini? Why? Ya. Nah, kalau buat kita ini yang mungkin kita paling penting ini. Ya. Design better programs, include system software, compiler, processor, and device. Lalu kita berusaha untuk mengoptimasi program kita. Biasanya ini yang menjadi core ilmu kita di informatika. Kita buat SK di bawah sini. Ini penting. Mengetahui benchmark, mengetahui performansi. Ya, lalu juga kita ini yang paling umum. Bagaimana kita meng-trade off antara space, price, and time. Time itu berhubungan dengan performansi, kecepatan. Next. Ya. Secara umum, ya, computer organization, ya, itu mempelajari tentang bagaimana cara kerja komputer. Sementara prosesor bagaimana cara Design. Ya. Nah, kita tidak akan detail sampai circuit design, enggak. Kenapa? Kita lebih ke logical aspect, ya. Tapi juga, masalahnya begini masalahnya. Logical aspect, ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat mata kuliah yang kalau di computer engineering, bukan di sini kalau computer engineering, ini dibagi menjadi 2 mata kuliah. Computer organization baru komputer arsitektur. Kenapa? Karena ini lebih tinggi levelnya daripada yang ini. Ya. Kenapa? Kamu mempelajari disuruh bikin mobil. Pasti kamu tahu dulu bagaimana cara kerja mobil. Itu kapan belajarnya? Belajar dulu cara kerja mobil, baru kamu belajar merancang mobil. Kamu juga kita logika ini lebih tinggi daripada ini karena kita mempelajari dulu yang ininya. Ya. Next. Ya. Nah, tidak ada garis benar. Oke, ini Orcom, ini arsitektur. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa bilang, oke, ini kalau kita lihat ini arsitektur, ini Orcom. Kalau kita lihat, tapi kalau kita mau definisikan benar di mana garis tengahnya agak susah. Ya. Oke. Lalu juga kita lihat ada namanya principle of equivalent hardware and software.
Ya, di mana kita nyatakan apa kalau ada hardware-nya kita bisa bikin software-nya. Kalau ada software-nya kita bisa bikin hardware-nya. Kemarin kita lihat di Imitation Game. Imitation Game si Alan Turing bikin mesin untuk menerjemahkan Enigma kan? Ya. Sekarang kita perlu nggak mesin sebesar itu? Ada software-nya kan? Ya, jadi software-nya ada, hardware juga ada. Ya. Oke. Dan kadang-kadang lebih sering hardware lebih cepat atau lebih bagus daripada software. Tapi masalahnya hardware itu besar dan mahal. Ya, software murah sih masuk ke tempat kan. Nanti kadang-kadang dia trade off-nya dari segi performansi. Ya. Makanya ada tengah-tengahnya. Nanti kalau kalian tertarik ambil mata kuliah embedded system. Itu di tengah-tengahnya. Oke, next. Ya. Ya. Nah, secara umum komputer kita itu memiliki 3 bagian, prosesor, memori sama input, output, selanjutnya gitu. Ya, oke, next. Ya, nah, dulu ketika aku masih kuliah S1 di Telkom, setiap 6 bulan atau 4 bulan gitu ada pameran komputer. Ya, lalu kami lihat gitu. Biasanya itu banyak vendor-vendor gitu atau toko-toko itu mengeluarkan kasih selebaran. Lalu kami lihat selebaran itu, lalu cari. Kalau kita perlu lihat spek-spek gitu. Kalau sekarang sudah jarang lihat, ya. Kenapa? Semua orang misalnya belinya laptop yang sudah jadi, ya. Untuk PC pun sekarang sudah built-in gitu aja. Jarang sekali aku lihat hardware itu dijual secara bebas, ya. Di MDP pun hanya pajangan gitu, lihat gitu, ya. Dulu itu bertimbun VGA card gitu nimbul gitu. Kenapa? Karena dulu orang belinya PC semua, laptop masih mahal, ya. Sekarang harga komponen PC lebih mahal daripada laptop sekarang, udah agak berbalik, ya. Atau VGA kalau yang agak bagus sekitar 4 ke 5 juta bisa gitu kan, ya. Jadi kalau dulu kami terima seperti begini, kamu ngerti nggak maksudnya apa gitu? Ya sekarang ini tugas kalian minggu ini. Ya, tugas kalian adalah coba rancang suatu PC dengan budget 20 juta. Nggak terlalu besar, nggak terlalu mahal. Rakit PC. Ya. Nggak terlalu cukup, ini sebenarnya nggak cukup uangnya. Kenapa? Karena perlu monitor dan lain-lain. Ya. Iya. Termasuk speaker. Ya. Itu mungkin sekitar 5 juta sudah kepake cuma itu. Kenapa? Jangan pikir, oh aku mau hemat di monitor, keyboard sama yang ininya. Ya. Keyboard mungkin lebih bisa hemat ya. Tapi monitor sama speaker hati-hati. Kenapa? Kalau VGA kamu 5 juta, monitor kamu 1 juta, ya, kemungkinan nggak bisa support monitornya. Atau monitornya nggak bisa menggunakan VGA-nya. Ya. Terutama kalau kamu menggunakan, kalau yang 5 juta gitu minimal kalau kalian main game pakai minimal 140p kan? Atau 40p itu monitornya tipe apa minimal harganya? Ya. Sama juga speaker. Kalau kamu beli kan sekarang rata sound card kan? Kamu pernah lihat nggak kalau PC beneran itu berapa banyak colokan ininya di belakang gitu? Biasanya 2 atau 3 gitu kan, merah, hijau, apa gitu lagi ya? Punya aku 5. Kenapa? Karena dia support surround sound. Ya. Jadi kalau kamu punya motherboard bagus yang support surround sound ya, bagusnya juga speakernya juga yang bagus, jangan beli speaker 20 ribuan. Ya. Oke. Ya, aku masih ingat adikku hobi main ke kamarku karena hanya untuk main speakerku. Ya. Oke. Tugas kalian. Nah, tampilkan referensi dan tampilkan alasan di situ juga. Ya, kemudian kamu ambil dari Tokopedia gini. Oke, nggak apa-apa. Atau dari Bineka atau apa gitu, nggak apa-apa. Ya, tapi tampilkan alasannya. Misalnya kamu gunakan AMD i5 banding dengan Ryzen 7 gitu. Kenapa kau pilih gitu? Ya, alasannya kamu masih bermain dengan tadi time, space, sama price trade off. Ya, 20 juta itu pasti nggak cukup, tapi kamu mesti seimbangkan. Ya. Kira-kira seperti apa? Oke? Jadi
Nanti muncul istilah-istilah ini maksudnya apa? Di pas kamu cari referensi gitu, kamu bilang karena ini alasannya. Bukan karena Intel lebih bagus daripada Ryzen. Maksudnya kamu tuliskan dari segi speed, hyperthreadingnya atau apanya gitu, dia lebih, karena kayaknya aku pilih ini. Dia mungkin lebih mahal, tapi kemampuannya lebih bagus sedikit. Atau ini lebih murah, aku pilih lebih murah karena perbedaannya nggak drastis dengan yang lebih mahalnya gitu. Itu mesti kamu jelaskan seperti gitu. Ya, mesti berpikir itu. Next, ya. Nah, satuan yang kita pakai, ya biasanya nggak pernah satuan biasa. Kita biasa bermain dengan ukuran besar. Kilo, mega, giga, tera, peta, exa, yeta, yota. Ya, biasanya kita berada di sini saat ini. Ya, giga sampai peta ini. Kalau file ya ukurannya dari kilo ke mega file. Ya. Kecuali kalau filenya giga. Ya. Oke, aku masih ingat buku angkatanku yang raw-nya itu sekitar 2,3 giga gitu. Buku angkatan. Karena foto-foto itu masih raw keadaannya, baru dibikin, baru nanti setelah itu baru dikecilkan lagi, tapi aslinya besar foto-foto itu. Oke. Tera itu bisa dipakai untuk ukuran hard drive. Ya. Hard drive di rumahku kalau hitung itu mungkin sekitar 40 tera sekarang bedanya. Ya. Ya, sekarang tapi dulu merah-merah terus, sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena dulu internet lambat, jadi setiap kali aku punya file aku simpen. Ya, sekarang download 50 giga mungkin cuma 10 jam gitu atau 5 jam. Ya. Tinggalin aja. Kalau dulu seminggu. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, next. Ya. Nah, salah satu yang mesti kamu perhatikan kalau komputer, kalau kita bermain dengan kecepatan daripada prosesor, pas yang lihat kan, penting nggak itu? Penting, penting. Tapi makanya bilang kan, kalau kamu lihat nanti, ya, rata-rata kecepatan prosesor itu nggak gitu beda jauh antara yang murah sekali dengan yang mahal sekali dari segi speed. Rata-rata itu pasti di atas 3 giga semua speed dari prosesor, ya, rata-rata. Ya, walaupun yang paling murah, bukan bandingkan dengan i3, bandingkan dengan punya Celeron atau Intel biasa gitu. Pasti rata-rata di 3. Tapi itu bedanya apa dengan yang i9? Oh, dia bisa overclock sekian banyak gitu. Gunanya apa overclock seperti gitu? Pikirkan nggak? Ya. Tapi kalau sekarang gunanya apa? Kita bicara dengan hertz gitu. Apa gunanya? Nah, kita lihat kalau dari segi kecepatan prosesor aja, ya. Dia bermain dengan hertz. Pertanyaannya itu apa itu 1 hertz? Kemarin siapa yang masih dengar? Sekarang kalian dapat fisika sekarang? Gak ada. Oke. Apa itu hertz 1? Aku masih dapat. Aku entah kenapa Telkom dulu ke 1 dapat fisika dan dapat kimia, masih dapat. Ya, temanku kecewa banget ya. Dia sengaja pilih informatika karena tidak suka kimia. Ujungnya dia suka informatika tapi nggak suka kimia. Dia ngulang kimia 3 kali ujung-ujungnya. Ujungnya dikasihani dosen gitu, diluluskan gitu. Dia benar-benar nggak suka. Ya. Oke, tapi kita harus dulu hertz. Apa tuh 1 hertz? Satu frekuensi. Hah? Frekuensi. Artinya dalam 1 hertz ada 1 gelombang kan? Oke? Ya. Nah. 1 hertz 1 gelombang. 1 gelombang. Ada kalau bilang hidup mati lampu gitu. Lampu kalau itu mati kan sama dengan 1 frekuensi. Ya. Nah. Kita akan berpikir idealis. Ya, idealis adalah bahwa idealnya, ya. Andai kata kita punya perintah A tambah B. A tambah B untuk siap butuh 1 frekuensi. Ya. Oke. Sekarang ini adalah 1 megahertz. Artinya 1 detik terjadi 1 juta hertz. Sekarang terbalik. 1 hertz butuh berapa waktu? 10 pangkat min 6. Ya.
Jangan gunakan 0,00 sekian, panjang gitu hitungnya. Ya, jangan pernah gitu, repot. Ya, pakai kelipatan pangkatnya gitu. Jadi atau kita bilang 10 pangkat min 6. Oke? Ngerti ya? Artinya satu instruksi sama dengan 10 pangkat min 6 detik untuk siap. Ya, gampang ngerti ya? Nah, idealisnya gini idealisnya. Andai kata ada program yang ada 1000 baris instruksi. Berapa lama dibutuhkan untuk siap program tersebut? Iya, 10 pangkat min 3. Sederhana 1000 kali 10 pangkat min 6 ya dapat 10 pangkat min 3. Jangan lupa kalau dia dapat kasih tambah lagi ya, artinya walaupun sama. Jangan hanya dicatat aja. Kalau dia jawab 2 kali, 3 kali, tambah aja nilai dia. Ya. Bisa boleh berulang-ulang jawab kok. Semua tiap. Ya. Oke? Ya. Itu idealisnya. Nanti kita lihat ketika kita belajar benchmark sama performance nggak semudah itu. Ya. Nah, tapi idealnya gitu idealnya. Ya. Jadi sekarang kamu ngerti kegunaan dari prosesor. Artinya ada begini kan, kalau prosesor 1 giga, 1 mega akan lebih cepat daripada yang cuma 500 kilo ya, kilo gitu ya. Kenapa? Karena jumlah instruksi yang bisa dikerjakan akan lebih cepat. Nah, nanti ketika kita bermain dengan performance sama benchmark gitu, ada begini, ada program gitu ya, yang hanya bisa jalan di komputer modern, artinya yang cepat. Tapi karena dia lebih kompleks, maka mungkin satu instruksi butuh 5 Hz. Sementara ada program yang lebih tua, yang jadi komputer tua, tapi mungkin karena dia lebih tua, lebih sederhana, mungkin satu instruksi hanya butuh 2 Hz. Nah, kita lihat mana lebih cepat kalau gitu kira-kira. Ya, oke. Selain itu, kita juga bicara dengan ruang, space, main dengan byte, ya, atau KB atau MB, ya. RAM itu semua menggunakan byte untuk penyimpanan. Siapa sih dia punya IndiHome di rumah? Saya tinggal di Palembang. Ada tinggal di Palembang? Gak ada, semua dari luar kota semua. Ada siapa yang punya IndiHome? Wifi. Enggak. Oke ya. Kalau coba kayak gini ya. Andai kata aku bilang siapa di sini yang mau internship di Google? Saya kan. Kenapa kamu tunjuk orang lain kalau begitu? Ya. Kamu kalau menunjuk orang lain, kamu itu mengiklankan orang lain. Ujungnya nama dia aku ingat. Nanti kalau ada project, nama dia yang aku ingat, dia yang aku ajak. Jangan mengiklankan orang lain. Ya. Ada istilah itu, there's no such thing as bad publicity. Walaupun agak jelek pun, padahal nama kamu diingat dulu. Ya, oke. Ya, jangan mau mengiklankan orang lain. Ya, nanti ada project, dia dapat uang, kamu dapat terima kasih dari teman kamu. Mas Untung dapat terima kasih. Ya, oke. Ya, kalau bisa jangan mengiklankan orang lain di kelas saya. Ya. Oke, tunjukkan diri kamu. Nanti saya misalnya agak susah ingat nama. Tapi kalau muka mungkin saya bisa ingat. Ya. Oke. Nah. Siapa sih yang punya IndiHome? Angkat tangan. Berapa yang seperti kamu? Berapa kecepatan kira-kira? 30. Kalau kamu download berapa kira-kira speed di Google atau di mana gitu speednya? Kemarin sampai 12. 12 megabyte. Downloadnya malah 30 tuh. Iya kan? Ya, itu agak aneh. Tapi pertanyaan gini kan, pertanyaannya gini. Kenapa kok cuma dapat 1,2? Padahal kamu tadi? Aku bisa dapat 1,5 sampai 2. Pada berapa speed kamu? 20 fps. Kenapa kok 1,2? Kenapa bukan 20? Megabit. Iya, satuan speed kalian itu adalah bentuk megabit. Sementara yang ketika kamu download itu megabyte. Byte itu berapa bit? 8. Jadi bagikan 20 bagi 8 mestinya sekitar begitu kata kamu, sekitar 2, berapa mestinya dapatnya itu. Kalau full gitu ya, kalau pure. Ya. Oke.
Jadi perhatikan, makanya aku bilang itu kita perlu pikiran satuan, tapi satuan hanya kita lihat. Ya, sama itu penting. Ya, berapa tinggi kamu? 172. Iya. Oh, sama kayak tinggi kita, yang kamu gitu. Berapa tinggi kamu? 168. 168. Nah, aku 172, jadi dengan sederhana aku bilang aku lebih tinggi dari kamu 4 cm kan? Ya sederhana kan? Tapi kalau aku bilang tinggi aku adalah 6,2 feet dan aku tadi nggak bilang sentimeternya. Kamu tahu nggak berapa siapa lebih tinggi? Diukur dulu paling. Nah, kan mau gitu lama ini? Iya, jadi satuan itu mesti bisa dibandingkan ukuran gitu. Jadi kalau kita punya ukuran gitu, kita mesti lihat dulu satuannya apa satuannya. Ya. Karena sekarang kalau di Shopee atau aku pengen beli hard drive baru atau flash drive baru, aku lihat biasanya aku hanya lihat bintang 1, nggak pernah lihat bintang 5-nya. Ya. Apa sih yang diomelin sama pembeli gitu kan? Kadang-kadang kalau pembelinya bilang gini, aku beli flash drive 8 GB, tapi yang muncul hanya 7,2, 700 megabyte gitu. Ya. Itu artinya benar yang jualnya. Kalau yang Korea bilang yang bintang 5, oh dapat 8.000 megabyte gitu. Wah, salah. Kenapa? Kenapa salah? Karena beda satuan. Kita tuh bukan kelipatan pangkat 1000, kita kelipatan pangkat 1024. Ini kalau ini ya. Ini ya. 1024. Jadi kalau bilang 8 giga itu 8.000, itu sama dengan berapa? Itu dibagi 1024 meganya itu, bukan bagi 1000. Ya. Iya, ya. Bayang sekarang? Ya. Satuannya pikirkan satuan itu. Jadi kalau kamu nanti protes beli di Shopee atau bilang, oh, ini penipuan gini, hard drive kok lebih kecil daripada yang di. Ya. Oke. Ya, next slide. Ya. Nah, itu kita sekarang bicara dengan, kalau kita bicara speed, kita akan dan komputer kita juga bicara dengan ukuran space. Ya, space komputer itu ukurannya kecil, mili, mikro, nano, pikto, vektor, atau yota, yota. Oke. Ya, next. Ya. Nah, kamu ke yang dari Palembang nih apa ke sini? Ada bawa mobil atau bawa motor? Bis ya. Kadang-kadang gini kan kalau ada bis kan ada truk di depan kalian kan? Bilang kenapa lah lama banget truk ini? Ya. Padahal berapa sih perbedaannya truk sama bis kalian kira-kira katanya? Mungkin hanya beda 10 sampai 20 km per jam gitu bedanya kira-kira ya. Tapi terasa lambat sekali kan? Ya. Sekarang perhatikan ini. Hard drive itu bermain dengan millisecond. Dia sekitar masih ada 10 sampai 20 millisecond. Sementara memori itu bermain dengan nanosecond. 50 sampai 70 nanosecond. Hard drive artinya kira-kira 1000 kali lebih lambat daripada memori. Kalian yang tadi hanya beda 10% ke 20% lebih lambat lagi sudah ngomel. Gimana kalau beribu kali lebih lambat? Ya. Nah, ini salah satunya jadi masalah dalam ilmu komputer. Ya, nanti di sistem operasi kalian pelajari situ. Oke. Ya. Nah, ini kan nano kan? Ya. Coba pikirkan berapa kecepatan dari prosesor adalah sekitar 3 GHz. Artinya kita bermain dengan pikto, bukan nano. Artinya sedikit dibilang itu memori itu sekitar 100 ke 200 kali lebih lambat daripada prosesor. Makanya nanti ada namanya ada L1, L2 charge supaya masih sedikit lebih cepat seperti itu. Oke. Lalu juga kita bicara dengan jarak, ya. Jarak kita bermain dengan mikron. Jadi kalau kamu lihat board kalian itu kan dekat-dekat kecil-kecilan kan? Tapi itu mikron. Ya. Dan itu punya masalah. Ya. Masalahnya apa masalahnya? Kamu mungkin anggap 0,001 detik atau 1 milidetik itu sangat-sangat cepat. Kamu nggak bisa bedakan antara 1 milidetik dengan 2 milidetik. Di komputer terasa itu, di komputer. Ya. Nah, salah satu yang mempengaruhi itu adalah jarak. Next. Ya. Oke.
Kita lihat dulu dari prosesor kita. Prosesor kecepatannya adalah 133 MHz. Ya, ini Pentium 1. Ya, Pentium 1 adalah 133 MHz ketika dia keluar kalau nggak salah. Ya. Jadi berapa waktu untuk 1 Hz? 1 dibagi 133 kali 10 pangkat 6. Sama dengan 7,52 nanosecond. Ya. Oke, bisa ngerti itu? Ya. Jadi lain kali kalau ada pertanyaan gitu, coba nanti yang bikin pertanyaan jangan lupa coba bikin pertanyaan tentang kalau prosesor pada sekian berapa 1 Hz gitu, ya. Ngerti ya? Seperti gitu. Oke. Next. Ya. Jadi sekali lagi prosesor adalah otak daripada komputer. Ya, sementara apa ini? Ini juga ada megahertz. Berapa megahertz ini? Ini saja sudah sini kan? Kok ada lagi megahertz? Berapa megahertz ini? Buat mempercepat RAM. RAM juga perlu tahu juga berapa speednya. Jadi di RAM itu sebenarnya ada beberapa komponen yang kalian perhatikan. Selain ini yang kalian anggap penting, juga ini dan juga serinya. Ya, perhatikan motherboard yang kalian pilih. Jangan kamu ada motherboard DDR5, kamu beli intinya DDR4. Ya, atau sebaliknya. Ya, motherboardnya yang agak murah, pilih yang bagus pada dia DDR5. Saya sudah pakai DDR5 ya? Iya. Sudah banyak DDR5. Oke? Ya. Oke. Next. Ya. Nah. Secara sederhana, memori itu lebih lambat daripada hard drive. Nah, coba kita pikir secara logik aja. Kenapa lebih lambat? Ya. Ada 3 alasan, ada 2 alasan logik, ada 1 alasan yang benar-benar. Yang pertama gini, ya. Memori itu lebih kecil daripada hard drive. Sederhana ya, nanti itu ya. Jadi, andai kata ada kantong penuh kelereng dan ada ember penuh kelereng. Jadi aku mau cari kelereng warna merah. Mana lebih cepat? Cari di sini atau cari di ember? Cari di Kenapa? Karena dia lebih sedikit kecil. Karena lebih kecil dia lebih gampang dicari kan? Kalau kamu sudah mempelajari itu di Alpro, di mana ada sorting. Sorting itu kecepatannya dipengaruhi oleh jumlah data n. Semakin besar n, semakin lama sortingnya kan, searchingnya. Ya? Oke. Apalagi yang jadi masalah? Jadi juga bermain dengan jarak. Di mana letak memori? Pas sebelah prosesor. Ya. Ya. Sementara hard drive mungkin tergantung, kalau yang tanam mungkin langsung dalam motherboard, tapi tetap aja nggak sedekat dengan memori kan. Sementara kalau itu pakai kabel lagi SATA gitu. Kenapa kabelnya mungkin hanya sekitar 10 cm. Ya. Tapi kamu ingat ya, perbedaannya itu yang satu 1 cm, yang ini mungkin 10 cm. Ya. Sini ke Indralaya itu 32 km, ya. Sini ke Pekanbaru mungkin ada 1000 km. Mana lebih cepat? Ke Indralaya atau ke Pekanbaru? Iya, maka juga perpindahan data lebih cepat dari memori ke CPU karena dekat dia. Ya, tapi yang alasan ketiga yang paling penting. Ya. RAM itu sifatnya adalah random access memory. Jadi andai kata kita punya laci gitu ya, 1 2 3 4 5 6 10 gitu ya. Kalau RAM, aku mau ambil data ke-5, kita ambil data ke-5 otomatis, buka laci ke-5. Hard drive, aku mau ambil data ke-5, maka 1 2 3 4 baru 5. Nggak bisa langsung dia ke-5 gitu. Mesti ada sekuensinya. Oke? Ya. Oke. Ya. Nah, tapi walaupun RAM cepat, dia masih sekitar 100 kalau lebih lambat, makanya ada cas antara memori itu ya. Next. Ya. Oke. Ya, ukuran, level, R102 itu penting sekali. Coba pikirkan, apa gunanya? Ya, R102 itu. Ada nggak prosesor yang beda-beda antara generasi gitu? Di mana R102 lebih besar, lebih kecil? Karena sudah sampai tapi kalau dulu ada masalah. Next, ya. Lalu hard drive, hard disk. Sekarang kita sudah menggunakan SSD. Tapi SSD lebih mahal daripada hard drive biasa. Aku kemarin beli hard drive 8 tera itu 2,2 juta. Ya. Lalu aku juga beli SSD sekitar 1,8 juta. Yang 2 tera ya, bukan 8. Jadi harganya masih sekitar 3 kali lebih
mahal daripada yang ada biasa, ya. Oke. Berpengaruh nggak? Pengaruh. Kenapa harga biasa lambat? Ya, aku masih ingat aku kemarin upgrade komputerku gara-gara ada game baru namanya Starfield. Tahu Starfield? Tahu. Waduh, itulah salah satu game yang baru aku tahu minta hard drive SSD. Ya, di produk ininya, di speknya itu. Ya, minta hard drive SSD. Game-game lain nggak minta SSD, dia minta. Ya, kenapa? Karena kalau mau lompat itu antara satu Starfield ke Starfield lain, itu di load Starfield itu. Wah, kalau nggak cepet dia nggak bisa ini, kalau lambat. Ya. Oke. Nah, juga ada perbedaan cara kerja. SSD itu lebih cepat. Kenapa? Karena tidak ada komponen bergerak. Nanti kita akan kita pelajari saja. Rasanya kita pelajari itu di SO tentang hard drive. Ya, bahwa hard drive itu dulu kita pelajari algoritma hard drive sekuensial gitu. Sekarang kita pelajari hanya sekadar untuk contoh kerja, nggak pernah berguna lagi di operasi karena sebagian besar sudah menggunakan SSD. Ya, dulu kita pelajari berapa kecepatan hard drive segala macam. Makanya ada ini. Ya. Kalau sekarang, nah, aku masih ingat itu, aku beli hard drive 2 tera dari Kingston. Ya. Ya. Di iklannya itu garansi seumur hidup, tapi pas gue dapat garansi 3 tahun. Ternyata yang aku beli itu bukan seri yang garansi seumur hidup. Ada garansi seumur hidup. Bedanya apa? Sama-sama 2 tera, tapi yang ini satu lagi garansi 3 tahun. Itu ada bedanya. Coba perhatikan juga, ya. Ya. Karena aku yang bagian-bagian itu aku kurang ikuti, ya. Tapi ada perbedaannya, ya. Jadi bilang kan ada harga, ada kualitas. Ya. Next. Ya. Halo sambungan, oke. Kita lagi next. Ya. Lalu port. Port kalian gimana port kalian? Ya. Di belakang itu punya port apa aja? Motherboardnya. Tadi kan aku beri contohnya adalah yang sound card kan? Apalagi port di belakang itu? USB biasanya ada. Ya. Apalagi? Nah, VGA, tapi biasanya kalau kamu beli PC beneran, jarang kamu menggunakan VGA on board kan? Ya. Nah, oke. Juga kita lihat port lagi gitu ya. Kalau yang VGA apa port belakangnya? Untuk keluarannya. Kalau yang bagus itu satu HDMI, yang lainnya mungkin DVI semua. Tahu DVI? Nggak tahu kan? Jarang lihat kan? Portnya beda portnya itu. Portnya itu bentuknya seperti ini port. Ya. HDMI kan begini HDMI kan? Oh, Iya, ada ini. Ya. Ya. Ada lagi DVI benar yang benar-benar seperti ini. Jadi dia khusus. Ya. Kenapa? Ya karena kita perlu pertukaran data cepat. HDMI itu oke, cuma nggak sebagus itu loh. Aku nggak bisa bilang lebih bagus DVI karena sudah banyak diinikan, didebatkan itu di forum ya secara spesifik. Ya tergantung kabel juga sih. Kalau kabelnya mahal, kalau kabel HDMI kamu mahal, dibanding DVI yang mahal, itu tergantung juga. Karena aku kalau biasa beli kabel, kadang-kadang beli kabel yang 10 ribuan, ya. Terus jadi masalah kabel 10 ribuan tersebut. Tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena dekat. Kabelnya hanya 5 cm. Atau 10 cm gitu ya, 15 gitu. Ya. Aku terasa itu ini. Aku pasang proyektor di gerejaku perlu kabel 30 meter. Ya. Beli kabel murah. Gambarnya itu setengahnya agak warnanya pink gitu. Ya. Ya. Proyektor oke. Sambungan semua oke. Jadi cuma satu kesimpulannya, kabelnya nggak bagus. Tapi kalau dicolok ke yang dekat gitu, oke aja kabel ini. Kalau sejauh itu dia nggak bisa. Masih ada repeater. Makanya beli lagi kabel yang versi HDMI yang versi 2. Kabel HDMI kan misalnya kamu colok kiri, colok kanan bisa balik, nggak masalah kan? Yang itu nggak bisa. Input sama outputnya sudah ditentukan. Jadi pertama kali aku pasang, kenapa lah nggak muncul ini kan? Udah capek masangnya. Aduh, apa aku mesti balikin barang kan? Ternyata salah pasang. Masalahnya proyektor itu sekitar 4 meter dari
bawah, jadi panjat lagi. Ya. Untung bukan aku yang panjat, ada suruh orang, tetap aja nunggu orang manjat tinggi sekitar 3 ke 4 meter gitu lumayan. Ya. Jadi juga kalau perhatikan gitu, spek itu penting. Ya. Ya. Next. Ya, jadi port. Perhatikan port. Selama ini kita sekarang sudah di zaman yang plug and play, semuanya pakai USB. USB juga ada versi, ada 1, 2, 3 kan. Sekarang minimal 2 dan 3. 4 sudah belum 4. Aku belum dengar 4. Ya. Oke, 2 dan 3. Dulu terasa kalau kamu dulu punya flash drive gitu, colokin ke USB yang biasa gitu, mau transfer data, lambat. Sekarang kalau USB 3 gitu terasa banget cepatnya. Antara 1 dan 2 itu terasa banget lambatnya. 2 dan 3 nggak begitu. Nggak begitu terasa lambat karena ada bottleneck di hard drive. Bukan di USB-nya. Jadi kalau ke copy data dari hard drive biasa itu nggak begitu terasa port 2 dan 3. Tapi kalau copy dari SSD, wah terasa port 2 dan 3 itu. Yang juga kadang-kadang juga tergantung flash drive-nya. Flash drive kamu seberapa kencang. Kalau yang bagus sekali, yang mahal, pakai USB 3, terasa cepat sekali copy data. Ya, bilang buat apa ya cepat copy data? Kalau kamu pernah nggak lihat orang yang sepak bola atau apa gitu yang foto-foto? Itu kamu tahu nggak berapa besar foto-foto mereka itu? Karena mereka setelah foto langsung mau nggak sampai berapa menit sudah mau tampilkan di Instagram kan? Itu masih cepat pindahin data itu. Ya, oke. USB next. Nah, sekarang ini PCI. Ya, perhatikan motherboard kalian berapa banyak kira-kira PCI-nya. Kalau yang biasa 2, yang menengah 4, kata yang mahal juga 4 sih. Ya, 4 PCI slot. Itu apa? Tempat naruh card. Kalau server itu bisa sampai 8. Bisa sampai 12. Kenapa? Kadang-kadang mereka perlu naruh beberapa internet card tambahan. Ya. Atau tambahkan lain. Port lain ya. Maksudnya apa? Kalian biasanya hanya gunakan untuk tambahin VGA kan? Ya, kalau berapa? Aku mungkin pasang TV atau perlu kalau ini sound cardku kurang bagus, tambah sound card tambahan. Kalau kamu streamer, tambahkan capture card. Kalau kamu perlu ini lagi, mungkin tambah lagi internet kamu mungkin yang biasa kan standar internet kan yang 10-100 kan? Kalau kamu punya router yang ROG dan kecepatan kamu yang sudah 5G ya nggak bisa pakai yang biasa, mesti tambahkan card yang khusus juga untuk yang internetnya. Ya, nggak bisa pakai yang motherboard biasa juga. Kalau motherboard bagus mungkin sudah naik juga sih. Ada motherboard yang support internetnya kenceng. Ya. Tapi kalau nggak support ya mungkin mesti tambahkan card yang baru. Oke? Ini semua tambah-tambahan. Jadi kira-kira kamu butuh nggak tambahan card lain? Next. Ya. Lalu monitor. Monitor nanti yang kau pesan seperti apa monitornya? Berapa hertznya? Ya. Bukan hanya lihat dari resolusi, juga masih tahu hertz. Ya. Kemarin aku lihat kemarin di Linus atau apa gitu bilang ada monitor yang hertznya 300 hertz gitu. Tadi aku bicara dengan bapakku yang baru pulang dari Amerika, bilang adikku beli barang ini bilang ini katanya. Kita ada 5G, ya. Bilang, kamu kalau dikasih 5G sama 4G, tahu nggak perbedaannya? Kemungkinan enggak, karena kita kadang-kadang hanya menonton YouTube, nonton Netflix, itu cukup 4G itu, ya. Kapan 5G terasa? Ya kalau kamu nonton yang sudah di atas 1040p 4K. atau 4K baru terasa. Butuh internet kenceng. Tapi kalau hanya download biasa, buka ini, buka itu, 50 MB aku lebih dari cukup. Coba kamu kan pakai Telkomsel kan berapa seperti kamu? Sekitar 60 MB kan? Ya. Ya, terasa nggak lambat atau apa-apa gitu? Enggak. Ya. Anda nggak ngerasa ini loadingnya lambat gitu, website yang kamu buka. Anda nggak masalah kalau kamu lagi main, maksudnya yang HP kamu, gamenya? Apalah gitu ya, terasa nggak nge-lag gitu gara-gara speed kalian itu? Kadang-kadang. Enggak kan?
mungkin lambat juga mungkin karena spek ininya, spek HP-nya mungkin yang ini. Tapi dari segi internetnya rasanya lebih dari cukup, gitu kan? Ya. Setahu di Palembang belum ada antena 5G. Ada nggak di Palembang antena 5G? Nggak tahu, aku belum lihat. Ya, kemarin aku carikan hadiah buat ibuku, belikan HP baru, ngomong sama adikku bilang, ini aja 5G aja. Enggak, katanya belikan 5G sekalian. Kenapa beli 5G? Nggak ada 5G di Palembang. Nanti kalau dia ke Jakarta, kalau pindah ke Jakarta ke Lampung, nanti bisa dipakai. Aku bilang itu pertama mesti tukar kartu. Ya, kartu bisa tukar kartunya. Ya, udah sekali ke 5G. Tapi kan tukar kartu kan gratis, tinggal bawa ke Telkomsel, tolong tukar kartu, gratis aja gitu. Nggak sampai 10 menit udah jadi kartu barunya, nggak bayar. Jadi itu sebenarnya bukan alasan yang bagus. Ya, mesti tukar kartu. Yang alasan yang bagus adalah antenanya nggak ada seperti Palembang ini yang 5G. Belum lihat. Ya, tapi kemarin bapakku di Amerika semuanya 5G semua kalau internet itu. Ya, udah aku bilang terasa nggak perbedaannya 5G sama 4G? Terasa. Oh enggak. Nggak tahu, karena dia penggunaannya adalah buka email, kerja kantor, nonton YouTube. Ya. Nggak ada yang download 100 giga gitu langsung. Mungkin kalau 100 giga mungkin pasti terasa kalau itu kan. Ya. Tapi kan kalau kamu mau 5G, mau download 100 giga, mikir-mikir juga berapa banyak pakai data yang habis gitu. Mending colokin ke LAN sekalian kan, cari wifi beneran. Ya, kayak sekadar basa-basi sedikit gitu ya. Nah, ya, next. Jadi, pakai layar kalian. Ya. Nah, jadi selama kita mempelajari ini, kalau kamu baca buku yang saya kasih itu, buku ini akan menerangkan bagaimana cara komponen itu akan berinteraksi. Ya, hampir sama. Oke? Tapi terus terang kita tidak full dari buku. Kenapa? Karena buku itu nanti akan lebih mengarahkan ke punyanya SK sedikit. Itu kan lebih banyak gitu. Arahnya kita nggak akan masuk situ. Jadi kalau ada digital logic, flip flop, sirkuit ini kita nggak masuk. Ya, akan hanya bilang ini sirkuit flip flop, ini sirkuit decoder, ini sirkuit untuk encoder gitu, supaya kalian tahu aja bentuknya. Ya, supaya kalian tahu aja. Tapi nggak akan masuk situ. Oke? Nah, paling yang aku akan suruh kalian pahami adalah gerbang adder, biar kalian tahu bagaimana cara kerja komputer melakukan perhitungan sederhana. Oke? Nah, salah satu yang dilakukan oleh temanku, jadi ketika pameran gitu, ada beberapa komponen yang nanti didiskon. Ya, mungkin ada board, mungkin prosesor gitu ya. Lalu dia boleh beli pelan-pelan gitu. Setelah 1 tahun gitu kan dia berapa kali pameran dapat yang bagusnya, baru dia jadikan suatu PC. Jadi dia secara price per performance atau performance per price gitu dia paling bagus di tempat kami. Ya, harga PC-nya sedikit mungkin hampir sama dengan PC rata-rata, tapi performanya dia lebih tinggi dari kami performansinya. Kenapa? Karena dia beli barangnya ketika lagi promo, pameran gitu ya, kumpulin. Nah, sekarang kan dia belinya bertahap gitu kan, tapi buktinya bisa jalan nggak? Jalan PC-nya. Tapi waktu itu ada beberapa yang konflik di motherboard-nya itu. Dari segi port itu mesti disetting ulang. Itu ujungnya jalan. Tapi yang paling penting sekarang, andai kata motherboard-ku MSI, VGA-ku Asus, jalan nggak dia? Jalan. Kenapa jalan? Karena sudah ada standarnya. Ya. Dulu HP kita itu setiap HP Nokia itu chargernya beda-beda. Sekarang HP ku apa? Tolong pinjam charger dong. Kalau sama-sama USB-C gampang tinggal pinjam kan. Sekarang pilihannya cuma 2. HP kamu lama tuh baru. Kalau lama mungkin USB B. Kalau yang baru USB C. Tapi kalau itu sama semua. Paling-paling ada yang ngomel gitu. Ini nggak bisa fast charging aja gitu mungkin. Ya, kalau yang HP baru kan ada yang sampai kepalanya sudah 65, ada yang sampai 80 watt ininya. Ya. Oke. Next. Ya. Standard organization. Jadi ada banyak yang menentukan maksud itu. Sama menentukan ini proses kita. Ya. Siapa aja next? Ya. Nah, mungkin yang terkenal adalah IEEE buat kita. Ya. Selain nanti kita juga punya yang namanya ECM, buat lebih yang ke komputer softwarenya. Tapi IEEE terkenal. Ya. Kalau kamu punya standar IEEE, barang kamu diakui dunia. Oke? Ya. Next. Lalu ada yang lebih umum, tergantung mau yang telekomunikasi ITU,
ITU. Atau yang tergantung dengan negara. Amerika, British, dulu aku ingat ada, kalau dulu pernah dengar nggak ada istilah PAL, NTFS gitu, NTFS, PAL pernah dengar? Jadi dulu aku bawa TV lama aku dari Amerika ke sini itu nggak jalan. Kenapa? Beda standarnya. Di sini tuh 60 Hz, Amerika tuh 50 Hz, nggak muncul gambarnya. Ya. Kemudian juga aku beli Nintendo, bawa ke sini dulu Nintendo itu TV yang baru nggak bisa pakai, pakai TV lama. Ya, next. Ya, nah sekarang yang mungkin yang paling sering atau yang paling adalah namanya ISO. Ya, ISO. Apa itu ISO? International Organization for Standardization. Asian. Kalau singkat itu apa singkatannya? IO. S. Nah, ada tanggal ISO, begitu. Yang lain kan singkatan semua kan? Karena itu diambil dari kata Bukan akronim. bukan akronim dia. Itu diambil dari kata ISOs. Yunani berarti bersamaan. Jadi ISO itu adalah salah satu yang bukan singkatan. Ya. Itu bisa terjadi jadi soal gitu ya. Di antara semua ini mana yang bukan singkatan gitu. Ya. Oke, next. Ya. Nah, untuk mengetahui perkembangan komputer, kita bagusnya memikirkan atau memahami bagaimana komputer itu mulai. Kemarin kalau sudah nonton Imitation Game sama Hidden Figure, kalau lihat di NASA itu ketika mereka mau masukin komputer aja, dijebol ruangan itu karena nggak cukup besar pintunya, ya kan? Ya, sebesar apa komputer itu? Sebesar ruangan, sebesar apa? Mungkin sebesar ruangan ini, apa 2 kali ruangan ini kali, ya? Ya kan? Ya. Dan orang bilang, ini kenapa nggak jalan? Panggil orang IBM-nya gitu kan? Ya, nggak jalan komputernya. Ya. Nah kemarin kamu lihat kan ada siang ibu-ibu itu dia pasang baru ada begini kan, ada frekuensi kan? Itu clock, itu satu clock itu maksudnya. Baru dia bisa kerja. Kalau nggak ada clocknya kan nggak ada prosesornya kan? Ya. Oke. Nah, kalau itu generasi berapa komputernya kemarin itu kita lihat. Jadi kita lihat dulu komputer itu mulai dari apa mulainya. Nah, kemarin kalau kamu lihat di NASA, Departemen Komputer itu apa isinya? Departemen Komputer di NASA kemarin di film itu. Ibu-ibu yang kerjanya adalah melakukan perhitungan. Apalah? Human calculator pada dasarnya kan? Ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena dulu kalau kita bilang aku mau lakukan perhitungan panjang gitu ya, yang mesti suruh orang kerjakan. Belum ada kalkulator yang ini kan. Walaupun ada kalkulator gitu, ya tapi tetap aja mesti ada orang yang bisa menghitungnya. Oke? Ya? Kayak kalang kabut mereka bilang, wah ada komputer sekarang, ada komputer yang bisa melakukan sekian banyak perkalian per menit. Menit waktu itu belum detik. Karena kecepatannya belum mega, masih kilo atau masih ya gitu, masih lambat sekali kecepatannya itu. Saya masih hertz, kita belum main kilo waktu itu. Ya, oke, ya, ya. Jadi kita mau gimana? Next, ya, kita mulai dari komputer yang awal, yang tua, ya, yang mechanical. Nah, kalau kemarin lihat mechanical, yang si Enigma itu mechanical, ya. Coba Google kalkulator. Old calculator, coba buka sini. Old calculator. Google aja old calculator. Apa namanya? Old calculator. Oh, Google. Gambar. Hilang internetnya. Mana mengajar komputasi bergerak. Programnya mesti pakai internet. Wah, lambat sekali ngajar itu.
Apa itu? Nah, klik ini. Ya, ini adalah kalkulator. Ini kalkulator. Ada tombol tambah, kurang, kali, bagi, dan lain-lain. Gimana caranya? Kita gunakan, masukin, habis itu ini tarik. Itu enternya. Ya. Ya. Di mana outputnya? Ini ada kertas. Ya. Oke. Gimana cara kerjanya? Ada silinder di situ. Nah, kemarin kamu sudah lihat di imitation game, mereka menggunakan silinder kan untuk gerak-gerak kan? Ya. Nah, kira-kira prinsipnya mirip itu. Cuma yang itu jauh lebih kompleks. Ini jauh lebih sederhana. Ya. Oke. Antik. Biar animasi. Ya. Oke, balik ke slide. Oke. Progresif. Udah, nggak apalah. Nggak apa. Ya, jadi itu adalah komputer mechanical. Kita belum bermain dengan listrik. Semuanya masih mechanical. Tapi dan juga masalah utama adalah seperti yang mesin apa namanya mesin Turing. Mesin Turing harganya segitu mahal dan hanya bisa satu hal, memecahkan Enigma. Makanya mereka bilang kalau sampai Enigma ditukar, kalang kabut mereka lihat karena bikin mesin itu segitu lama. Ya. Oke. Ya. Jadi kenapa? Kan equivalent hardware sama software bisa dibikin hardware-nya. Tapi biasanya hardware itu ujungnya hanya memiliki satu fungsi. Sementara software kita bisa install beberapa software di dalam satu komputer. Ya. Oke. Ya, next. Ini adalah generasi pertama. Kita menggunakan mesin tabung. Ya, generasi 0. Dan 1. Ya. Oke. Ya, vacuum tube. Nah, ini yang ukurannya bisa berapa ruangan lebih gitu. Iya. Oke. Ya. Next. Ya. Nah, yang terkenal di zaman itu adalah namanya ENIAC. Ya. Kenapa? Karena dia yang pertama general purpose computer. Digunakan untuk berbagai hal. Dulu kan kalau yang tadi kan yang hardware komputer untuk ini, nggak bisa yang lain, ya kan? Yang ini bisa untuk beberapa hal sekaligus. Tapi jangan anggap ini bagus. Kenapa? Repot sekali menggunakannya. Next. Ya. Nah, disinilah mulai muncul kita menggunakan. Masih tutup ya, masih tutup. Jadi yang itu adalah IBM yang 50. Ya. Oke. Next. Nah, baru ada store. Jadi bayangkan tadi segini bola lampu itu sekarang seukuran jari. Ya. Jadi sekarang komputer sekarang jadi kecil. Sekecil apa? Kulkas ukurannya atau beberapa kulkas. Ya, tidak kecil. Kenapa? Karena yang sebelumnya beberapa ruangan. Ya. Ya. Nah, ini yang IBM itu 794 atau 1401 yang terkenal ini yang terkenal besarnya. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dia terkenal? Multifungsi. Masih semuanya multifungsi. Ya dari kegunaannya. Satu-satunya scientific, satunya bisnis. Ya. Satu untuk bisnis. Kalau lihat berapa banyak kampus di Kota Palembang? Adalah mungkin 20 kampus itu kan. Berapa banyak perusahaan di Palembang? Terlalu banyak. Jadi pasti yang lebih banyak adalah yang bisnis, makanya terkenal. Ya. Itu aja alasannya sebenarnya, bukan lebih bagus, karena lebih banyak. Seperti ada dulu di zaman dulu ada namanya 8 track dengan kaset tape gitu ya. Pilih mana? Kita kemarin ada kenapa sekarang Blu-ray gitu ya? Padahal dulu ada Super DVD. Kenapa? Karena lebih laku. Ya, lebih laku. Itu lebih alasannya jawabannya.
karena lebih laku. Ya, next. Ya. Nah setelah itu kita masuk ke integrated circuit computer, di mana kita sudah bermain dengan board, dengan chip seperti itu. Ya. Ukurannya dari apa? Sinilah mulai IBM mulai punya nama besar. Ya. Kenapa? Nanti setelah itu lihat. Ya. Next. Ya. Karena setelah itu kita mulai melihat ada komputer untuk pribadi. Dulu itu kalau komputer tuh biasanya untuk perusahaan atau untuk yang bisnis atau apa gitu khusus, ya nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa dipakai untuk pribadi gitu. Kalau setelah bisa dibawa pribadi baru terasa gunanya. Orang-orang bisa mulai ngutak-ngatik. Ya kita sekarang di zamannya adalah VLSI, Very Large Integrated Circuit. Ya itu lebih dari 10.000 komponen. Ya, sekarang kita sudah berjuta komponen satu chip kita itu di seksinya. Itu bermiliar. Ya. Oke. Kita mulai dari Intel 4 bit. Ya, mulai dari 4 bit. Bukan 8 bit, 4 bit mulainya. Oke. Makanya dulu sempat ada yang penemu Intel bilang 4 MB sudah terlalu besar. Ya. Oke, next. Ya. Nah. Kamu semua tahu Intel kan? Siapa penemu Intel? Gordon Moore, Intel founder. Ya, dia bilang begini, komponen komputer itu akan naik atau berkembang setiap tahun. Sekarang sih nggak berlaku lagi. Sekarang mungkin setiap 2 ke 3 tahun baru dia naik. Jadi kalau dulu satu chip Intel itu isinya ada 1000, tahun berikutnya jadi 2000 gitu kira-kira. Dulu terasa sekali itu ketika masih Intel Pentium 1, 2, 3, 4. Wah, cepat sekali dia naiknya itu. Intel Pentium 1 1,33 ya. Pentium 4 itu sudah mendekati 4 GHz, sudah mendekati 3 GHz. Jadi perhatikan, dari 1,33 ke 3 GHz lebih. Naiknya itu sekitar 30 kali lebih. Sekitar 20 ke 30 kali kecepatannya itu. Ya. Oke. Next. Nah, siapa di sini? Sambil Intel. Siapa ini? Namanya Arthur Rock. Yang berhubungan dengan keuangan Intel. Dia bilang begini, pabrik chip itu akan naik setiap 4 tahun. Ya, jadi kalau dulu harga chip itu sekitar setiap pabrik chip itu sekitar 12.000. Ya, next. Sekarang di 2025 sekitar 2,4 billion dolar. Sekarang kan sudah 20 tahun lagi kan, dia sudah pangkat 4 lagi dari sini. Harga suatu pabrik. Dan kamu lihat, ini aja sudah setara dengan pendapatan beberapa negara-negara. Ya, artinya kamu bisa beli, artinya kalau kamu mau bangun chip, kamu tuh bisa beli negara. Ya. Ya. Kalau tidak tanahnya bisa dibeli. Ya. Next. Ya. Oke. Ya. Nah, komputer yang biasa gitu, yang tua gitu, dia bisa mengerjakan banyak hal, ya, banyak hal. Tapi sekarang ini komputer kita sudah jauh lebih canggih. Nah, salah satu yang bagusnya kalian pikirkan, yang mungkin masuk ke SO gitu diajarkan gini. Nanti kata program kamu 1000 baris, ya. Oke, tadi aku bilang kan 1000 baris, ada kan sekitar mungkin butuh kalau misalnya kamu 1 MHz butuh 1 milidetik untuk siap atau 10 pakai min 3. Oke? Nah, kalau kamu punya 2 core, bagusnya gimana bagusnya? Bagusnya adalah 500 baris pertama kerjakan di core 1, dia kerja secara bersamaan. Sehingga kecepatan komputer yang tadi artinya dia akan menjadi 2 kali lebih cepat. Tapi masalahnya bisa nggak seperti gitu? Sepertinya bilang, benar nggak? Kalau rumah butuh 1 tahun bangun dengan orang 10 orang. Kalau sekarang aku kasih 20 orang, apakah rumah itu akan 2 kali lebih cepat jadinya? Rasanya enggak, ya. Apalagi nanti kalau kamu belajar di JKPR dibilang begini, menambahkan orang di project software, bukan software. Ya, menambahkan orang
ketika kita lagi bangun software, itu malah akan memperlambat jadi software tersebut. Ya, bukan mempercepat, malah memperlambat. Jadi nggak bagus. Kalau nggak perlu, jangan tambahkan orang lain ke proyek software kalau dia belum diperlukan. Oke, nanti itu di JKPL kalian pengen pelajari. Oke, ya. Jadi kalian, tugas kalian adalah dengan hardware segitu bagus saat ini, bisa nggak kamu bikin program yang menggunakan hardware tersebut? Jadi andai kata kamu punya, bisa kamu bangun program yang mungkin 1000 baris, benar-benar menggunakan 2 core kalian atau 4 core kalian, bisa nggak? Seperti gitu. Nah, rata-rata itu tidak diajarkan di sini. Ya, nanti kalian akan pelajari trading. Nah, trading itu baru masuk, tapi itu hanya diperkenalkan. Kalian biasanya nggak pernah kamu pakai trading itu, karena buat kalian yang penting jalan. Ya, yang penting jalan programnya, yang penting benar keluaran input sama outputnya. Kalian tidak perlu mementingkan efisiensi penggunaan hardware. Tapi ini ingat, ini batu dasarnya hanya untuk mengingatkan kalian kalau bisa ke depannya gunakan hardware kalian secara efisien. Lebih baik dengan program itu, ya. Nah, tidak perlu dong, ya. Oke, next. Ya. Nah, agak lebih gampang lagi berpikir gitu, kita masih berpikir bahwa komputer itu didapatkan dalam layer-layer. Jadi, lihat sini, user yang gunakan komputer, ya, baru program yang digunakan itu ditulis dengan bahasa high level language. Itu kerjaan kita, programmer, software engineer, ya. Baru itu diubah menjadi assembly. Ya, baru assembly, ya, diubah oleh software system atau OS kita menjadi mesin language. Mesin language nanti dibaca oleh controller kita, baru dia menyuruh untuk mengerjakan sesuatu dalam bentuk sirkuitnya. Baru hasilnya dibalikin ke usernya. Oke, next. Ya, oke, kita gunakan ya, jelaskan next, ya, lagi next. Oke, ya. Nah, masalahnya komputer dulu itu tidak ada program. Ingat ya, komputer pada saat adalah alat bantu hitung. Alat bantu hitung. Jadi kamu pas di waktu kecil dikasih nggak sama, kalau dulu adikku dikasih lidi sama ayahku untuk bantu baca hitung gitu. Kalau dikasih apa dulu? Wah. Langsung semua. Seingat. Iya, semua masih ingat. Tapi kan aku itu minimal umur kamu 4 tahun atau 5 tahun kan. Nanti kan belajar menghitung karena sudah 2 tahun sudah disuruh belajar menghitung kan. Pakai apa gitu belajar hitungnya? Jari kan? Ya, jari kalau bisa dipakai sebagai alat hitung. Apalagi dipakai? Ya, pokoknya ya itu bisa sebagai kalkulator dasarnya. Karena definisi itu adalah alat bantu hitung. Ya, tapi kalau kita bilang komputer modern, dia minimal memiliki prosesor, memori sama input output. Oke? Nah, masalahnya ENIAC mesin itu adalah komputer pertama yang general purpose. Tapi ya, dia itu tidak ada yang 7 level tersebut. Dia cuma ada level yang paling bawah, itu logic. Jadi artinya apa? Jadi kalau dia bertanya aku mau bikin 1 tambah 1 itu dicolokin ininya, gerbang-gerbangnya. Ya. Jadi untuk melakukan operasi matematika sederhana, ya perlu banyak hari dan teknisi yang mengerti bagaimana colok-colok itu. Ya. Artinya dia juga nggak bisa nyimpen data. Ya. Kalau kamu kemarin lihat yang di hidden figure, itu gimana cara dia nampilkan datanya? Ada monitor? Ada gimana? Apa? Gimana dia baca hasilnya? Ada printer gitu. Dia dicetak ya. Kalian angkat tangan, dia nggak dengar masalahnya nih. Iya, mungkin kalian duduk di situ lah, biar gak berlihatnya.
Ya, aku nggak duduk situ kok. Aku kalau aja pasti aku mau mandir. Aku nggak pernah duduk. Kalau duduk aku duduk di meja. Ya. Gila. Terserah kamu lah gitu. Karena ya yang jawab boleh protes. Yang ininya nggak nyata nama aku pak. Ya, oke, ya. Pikirkan bagaimana bagus caranya ya. Ya. Nah, karena itu kita mulai berpikir tentang komputer modern. Ya. Jadi ENIAC itu dibikin oleh dua orang ini. Ya. Tapi dia kesel nggak bisa nyimpen data. Maka dia berpikir gimana caranya. Dia pikir bagusnya nyimpen memori. Maka ada orang lain namanya John von Neumann, temannya ini atau mungkin bawahnya itu, dia bilang, oh bagusnya kita bangun komputer yang baru. Ya, komputer yang baru itu yang bisa lakukan itu memiliki arsitektur seperti ini supaya bisa nyimpen data. Namanya adalah von Neumann Architecture System. Ya, next. Ya, itu memiliki beberapa komponen utama, memiliki CPU, Memori dan Input. output. Ya, oke. Ya. Nah, oke. Jadi komponen adalah ini memori, ini input output, ini adalah CPU. CPU isinya adalah register, control unit, LU sama bus. Ini gambarnya the bus untuk pindahin data. Oke. Sekarang coba aku kasih terangkan bagaimana cara kerja. Nanti kita akan dalami lagi di assembly. Ya. MU. Ya, kita lihat dari sini aja lihat. Jadi andai kata aku punya data, ya A, B, lalu aku punya perintah A plus B, ya. Gimana cara kerjanya? A dibaca oleh control unit, ini data. Oh, sebelum aku bisa ini, aku mesti simpan dulu dalam register. Ya. B, ini data simpan ke register. Ya. A tambah B ini perintah. Kalau ini bilang, aku perlu lakukan tambahan. Dia kirim perintah ke LU. LU bilang aku akan tambahkan, tapi aku perlu ngambil data daripada register. Nah ini habis itu mungkin dia simpan lagi data itu ke A tambah B hasilnya. Setelah itu data A tambah B itu aku mau simpan dalam memori. Maka hasilnya ini memori. Kira-kira begitu cara kerjanya. Jadi control unit kerjanya adalah menerjemahkan instruksi. LU kerjanya adalah melakukan perintah suruh ketika register untuk menyimpan data. Yang ini adalah untuk transfer data gitu. Ya, next. Ya. Jadi kira-kira begitu. Nanti kita lihat di pertemuan 10 gitu, kita akan bermain dengan ini apa? Ini akan jauh lebih banyak registernya. Ya, MIPS, kita akan belajar MIPS. Bahasa assembly. Itu ada 32 register. Ya, next. Ya, sudah semua. Yang tadi ngerti nggak tadi? Ngerti. Ya. Oke, next. Terus next ya. Next. Next. Oke. Nah, itu adalah komputer sangat sederhana. Ya. Komputer baru sekarang gimana? Kalau kalian punya core, kalian kan memiliki 2 core kan? Ya kan? Ya, dual core. Ya kan? Kalau dulu nggak ada dual core, aku masih ingat ketika aku masih ini, aku punya Pentium 4 gitu ya. Lalu diiklankan gitu, Intel Pentium Duo gitu. Kecepatannya 1,8. Gue bilang, kok lebih mahal, lebih lambat. Ternyata karena punya 2 core. Tapi terasa banget lambat. Kenapa? Karena program-program waktu itu dioptimasikan untuk yang single core. Belum ada yang dual core belum dipakai. Ya.
Nah, habis itu datanglah Intel ke Telkom ngajak kami untuk pelatihan. Dia memperkenalkan yang seri I-nya, dilihat. Wah, baru terasa ketika kami rendering. Oh, pas rendering terasa banget yang generasi I itu. Ketika yang pertama kali muncul gitu ya dibawa ke Telkom gitu, ke pelatihan. Oh ya terasa. Oke. Kenapa? Karena rendering butuh yang sekuensial. Apa ya? Paralel. Oke, seperti itu. Ya. Lihat next. Oke, cara kalau kita tambah prosesor. Jadi tahun 80-an, 60-an ada motherboard yang 2 prosesor. 70-an superkomputer 30 prosesor. 80-an 1000 prosesor dalam satu komputer. IBM yang ini 1 million. 1 juta prosesor. Ya. Ya. Sekarang jadi banyak lagi. Next. Ya. Nah, untuk bisa menggunakan itu, nanti kalian mungkin akan belajar distributed system dan rencana lain. Yang dimana kalian berpikir, aku kalau mau menggunakan sistem full dengan efisien bagaimana? Ya. Oke. Jumlah core i9 mungkin sekitar 16 kalau nggak salah. Ya. Ya. Banyak kan? Ya. Kata nggak berapa jumlah core untuk kalau graphic card? Kalian begini pikir kalian ini graphic card itu pada saya itu mirip dengan superkomputer. Cara kerjanya. Ini lihat, graphic card RTX 4080 itu 9728 kuda cores. 5.000 seri 5.000. Ya. Jadi sudah hebat Intel ya, sekian banyak core, tapi kok GPU lebih banyak lagi jumlah core-nya. Karena dia core-nya khusus untuk satu hal, rendering. Ya, sementara Intel itu ditugaskan untuk multifungsi. Jadi bilang itu mana lebih cepat? Ya. Kalau lebih cepat graphic card lebih cepat. Tapi kalau kamu gunakan graphic card itu kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena itu khusus untuk satu hal. Oke? Ya. Bisa nggak Intel digunakan untuk rendering? Bisa. Cuma bakal lambat. Ya, makanya perlu yang khusus, graphic card khusus. Ya, next. Oke ya, jadi habis materi kita hari ini. Konklusi. Kesimpulan. Sebenarnya dia ada satu ambil efek usul yang sebenarnya. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya mengenai kalau RAM kan Pak, ada yang single core sama dual core. Apa? Ada yang single core sama dual Yang prosesor. RAM. Oh, itu slot itu dua RAM ya. Kenapa kalau dual itu selalu lebih baik? Padahal misalnya yang single tapi kecepatannya itu double dari yang dual. Karena proses transfer datanya. Jadi kalau kamu lihat gitu ya, nanti kita akan lihat data dia seperti lemari gitu ya. Kalau satu lemari hanya bisa ngambil satu laci sekaligus. Kalau dua laci saya ambil dua laci sekaligus. Jadi kalau kita ngambil data gitu, aku ngambil dua, jadi dia bisa dua lebih cepat secara teoritis gitu. Ya, tapi secara praktik sekali lagi nggak semudah itu. Ya, jadi kalau cuma satu ya satu laci kita ambil cepat, tapi kalau dua bisa dua gitu. Tapi perhatikan, ya, kepingan itu dia ada jarak. Jadi biasanya yang nomor 2 itu akan lebih lambat dari yang pertama. Sedikit lebih lambat. Karena jaraknya hanya sekitar 1 cm gitu ya, tapi ya terasa jaraknya kan. Itu maksudnya. Ada lain?
mampu mentranslatekan. Bagaimana Jadi walaupun misalnya single tapi kecepatannya itu double dari yang dual, apakah bakal sama? Ya. Secara teori ya bakal sama secara teori, secara praktik enggak. Secara praktik enggak. Karena nggak mungkin ya, nggak mungkin teknologi yang 2 kali lebih cepat itu apa? Gimana ngomongnya? Memori yang 2 kali lebih cepat pasti umurnya itu sudah jauh lebih apa yang 2 kali jauh pasti umurnya jauh lebih tua daripada yang memori yang 2 kali lebih cepat yang pertama. Jadi dengan begitu teknologinya aja pasti sudah berbeda. Jadi seperti sekarang, aku menggunakan Intel generasi 7 ya sekarang ini ya i7 ya. Sekarang generasi 14 ya. i7 ku sudah lebih jelek daripada i3 generasi yang 12 kemarin. Ya. Jadi walaupun dia 2 kali lebih cepat, juga teknologinya juga akan jauh lebih tinggi juga daripada yang bisa gitu. Nah, biasanya ada kelebihan apa gitu yang bikin dia ini. Jadi secara teori malah mungkin lebih bagus yang single daripada yang double. Kalau dari teknologinya, karena teknologinya pasti ada yang lain-lain selain kecepatan. Ya, mungkin juga selain transfer speed ada yang lain gitu. Ada mungkin charge-nya lebih bagus charge-nya. Lain? Izin bertanya Pak, bagaimana bisa bahasa assembly mampu mengkonversikan bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa manusia, seperti contoh while, print, if ke dalam sistem software yang hanya paham bahasa sistem? Jadi aku akan memberikan contoh sederhana suatu bahasa high level language sederhana. A sama dengan B tambah C. Sederhana ya? Assembly-nya sama dengan ya. A, B, C. Ya. Nah, perhatikan. Assembly language dia hanya bisa megang 3 variabel. Ya, 3 variabel. Artinya kalau aku punya mau tambah A, tambah B, tambah C, tambah D itu nggak bisa. Mesti dipecah lagi deh. Jadikan dua instruksi. Oke? Bagaimana cara kamu baca ini menjadi ini? Dan itu ada mata kuliah khusus namanya teknik kompilasi. Dia membaca high level language lalu mengubahnya menjadi assembly. Makanya sering sekali aku bilang ke kakak kalian, tolonglah bikin satu program sebelum kalian lulus. Nah, Pak, aku sudah banyak bikin program, enggak, kamu coding. Bedanya apa bedanya program sama coding? Bagaimana cara kita menjalankan program? Kamu double klik, jalan program kan? Coba kalau kamu double klik, apa yang terjadi? Buka Java atau buka ini kan, itu belum program, itu masih coding. Jadi untuk menjadikan program, mesti kamu compile, jadikan exe atau .bat atau apa gitu, yang bisa di double klik jalan dia. Itu pada akhirnya mengubah high level language kamu menjadi bahasa assembly. Ya. Kenapa assembly penting? Assembly ini penting karena gampang diubah menjadi bahasa mesin. Ya, karena aku sudah biasa, aku sendiri hafal formatnya nih. Format ini, kalau ini kita anggap sebagai register 3, register 4, begini ya, ABC ya, register 5 gitu, contoh ya. Maka hasilnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bahasa mesinnya kira-kira 32 bit. Kok gampang aku ininya? Karena formatnya gampang. Aku sudah tahu. Pokoknya ini 32 bit dibagi 6, 5, 5, 5, 6 gitu. Nanti kita lihat di pertemuan 10. Ya. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 0, itu 32.
Sudah, kalau kamu bisa hafal binary, kamu gampang bikin ininya bahasa mesinnya. Seperti gitu. Ya, nggak susah, malah gampang sekali. Ya, kenapa? Karena komputer mencari gampang. Dia bukan yang cari-cari kompleks, dia susah yang kompleks. Makanya assembly itu assembly itu gampang diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Kenapa? Karena sederhana dia formatnya. Yang susah itu yang ini. High levelnya itu susah. Ya. Nah, nanti di assembly nanti akan dijelaskan. Kalau sebenarnya kamu tadi yang while gitu ya, nanti akan dijelaskan bagaimana caranya. While, contohnya. Saya A sampai dengan B, A sampai dengan 1. Dua, tiga. A sama dengan A sampai 1 lagi. Itu nanti kita perintahnya nanti. Kamu kalau kita kompilasi otomatis diajari dengan cara hari ini. Tapi kalau kita benar-benar lihat bagaimana itu berubah, ya di Java nggak ada perintah, tapi kalau di C sama di Pascal ada perintah namanya jump, ya jump. Itu apa dipakai begini. Kenapa penting? Kamu tahu prosedur function gitu kan? Nanti juga kita akan pelajari bagaimana cara bikin itu di assembly-nya, ya. Tapi sederhananya begini, jadi kan kalau kamu punya baris 1, 2, 3, 4, 5, prosedurnya bilang kalau gini lompat ke prosedur ini kan, harus balik lagi kan. Nah, kira-kira jump itu adalah untuk lompat ke baris kemana dijalankan. Tapi bedanya jump di sini itu alamat di memori semua berada itu. Nanti kita akan pelajari itu. Tapi masih pertemuan 10 setelah UTS, masih agak lama. Oke. Yang lain silakan. Pak, izin nanya soal rakit PLPC tadi Pak. Nah, bahkan tadi kalau misalnya kita itu punya budget terbatas Pak ya, untuk rakit PC itu kira-kira komponen apa Pak yang paling cocok untuk dikorbankan di harga yang murah Pak? Kalau misalnya kan kita beli komponen-komponen kayak VGA atau prosesor, tapi misalnya motherboardnya nggak support gitu kan nggak bisa Pak ya. Jadi kalau dari saran Bapak sendiri dan pengalaman Bapak, komponen apa yang paling cocok untuk dikorbankan untuk dibeli dengan harga yang murah? Biar barang lain bisa dialihkan bagi segala. Ada cara itu bilang pas-pasan gitu. Jadi masalahnya yang paling gampang dikorbankan itu casing sama power supply. Ya, itu perhatikan kayak power supply kalian. Ya, lalu kemarin sudah satu meledak power supply itu. Ya, ketika aku tukar graphic card, dia lebih mahal, aku nggak tukar power supply. Jadi aku kan upgrade mau sambil kan. Jadi aku pertama kali beli graphic card kan, memainkan, wah lambat terpaksa, tambah lagi hard drive, sudah berjalan. Habis itu kamu meledak power supply, terpaksa beli lagi power supply. Jadi ya, kalau kamu mau upgrade satu, siap-siap kemungkinan bisa upgrade beberapa komponen sekaligus. Ya, jadi nanti ada ininya, ada website gitu yang menunjukkan mereka berapa persen gitu power supply dibutuhkan. Tapi kata-kata sih minimal sih sekarang minimal 600 paling kecil dibutuhkan. Kalau kamu mau grafik yang agak bagus, ya. Yang paling gampang sih casing, ya casing paling gampang dikorbankan, ya. Oke. Juga masih ada keseimbangan antara graphic card, prosesor, graphic card, prosesor dan memori. Kenapa? Sekarang punya aku graphic card tuh lumayan, prosesor tuh sudah tua sekali. Ada bottleneck antara prosesor dengan graphic card. Ya. Jadi prosesorku menghambat graphic cardku. Jadi kalau pemain kadang nge-lag itu gara-gara prosesorku, bukan karena graphic card atau bukan karena memori. Ya. Jadi bagusnya gimana? Ya bagusnya sih bikin keseimbangan.
diseimbangkan gitu ya. Grafiknya jangan terlalu bagus, juga terlalu bagus, motherboard oke gitu kan. 20 juta itu maksimal kamu bisa menggunakan. Kalau kamu benar-benar bagus sekali sampai 3 juta untuk komponen PC-nya. Tapi kalau Ya. Karena kepentingan case jadi sekitar 500 ke 1 juta. Power supply kalau yang 600 sekitar 1 juta. Ya. Motherboard 1,5 ke 1 juta. 1 juta gitu. Ya. Memori minimal 1 ke 2 juta, SSD 1 jutaan. Ya. Oke. Nah, kamu itu perhatikan juga CPU yang kau pilih. Ya. Serinya apa seri belakangnya itu? Ada beberapa CPU yang kalau yang generic Intel gitu, itu dapat kipas langsung. Kalau yang serinya belakangnya K, enggak dapat kipas. Kamu harus cari cooling khusus untuk itu. Karena dia akan dirancang untuk hyper. Jadi perhatikan ininya semua komponen tersebut. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk tugas rakitanya apakah wajib menggunakan graphic card atau tidak ya? Enggak wajib. Tapi apa alasannya? Tapi kan aku mau bikin buat apa ini? Apa gunanya gitu untuk kalian? game Untuk kriteria penilaian Pak, apakah memaksimalkan harga? Enggak ada kan? Pikir aja seperti kamu masih main-main. Jika yang sekreatif mungkin. Yang aku pedulikan yang adalah alasannya kenapa ini ya kan? Jadi pertama kali betul-betul temanya apa gunanya PC ini mau dipakai. Jadi sehari-hari dipakai buat apa? Baru ini. Jadi selalu begitu. Sebelum kamu beli barang, ini mau saya pakai buat apa? Misalnya aku mau beli HP gitu, mau pakai apa? Aku mau pakai biasa. Mungkin juga aku mau pakai gaming sedikit. Kalau gitu bagusnya yang mana gitu? HP kan? Karena kan seperti gitu kan? Ya. Kenapa orang kadang-kadang minggu depan, tahun minggu depan? Ya, minggu enggak? Minggu depan, kan Kamis kan enggak libur kan? enggak. Oh, soalnya minggu depan ya. Soalnya minggu depan. Rakit PC gitu ya. Rakit PC. Meledak dikit dengar. Oh, kamu misalnya kalian sini nggak sempat masuk budaya PC. Aku kan dulu itu ya beli PC, ya. Pengen. Ya kadang-kadang ya kalau lagi iseng gitu, karena teman-teman banyak gitu, kita saling komunikasi gitu. Oh, aku beli. Casing pun kadang lepas itu aja casing itu intinya. Papannya segala macam lepasin aja. Kemarin aku nanya ke anak SK gitu, siapa sih yang belum pernah kesetrum listrik? Nyata SK banyak cewek loh. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 11. Di banyak cowok kan? SK kebalikannya, di banyak cewek daripada cowok. Pengen banyak strom. Ini banyak strom. Hah? Mereka belum pernah kesetrum. Kalau aku dulu, sekarang kesetrum. Elektroboom. Anak bodoh. Oh, orang pintar kan sudah tahu ini ada listrik, jangan dipegang. Supply ya. Oh, orang bodoh kan sudah tahu ada listrik, sudah dipegang, sudah kesetrum. Adalah saya. Oke, coba bukain aku baru kirim soal kalian. Coba ya kalau baru buka soalnya. Spreadsheet. Oke ya. Yang lain sebelum masuk ke tugas buat mereka hari ini. Kan aku sudah bikin soal kan? Jadi hari ini hanya kalian berempat soal tugasnya. Nanti minggu depan ya pasti ganti-gantian. Ya. Test question, Bang. Sini coba buka. Tampilkannya gitu biar jelas sedikit. Jadi aku maunya dua format, satu Word, satu Excel. Word kenapa? Biar kalian gampang baca. Excel buat apa? Biar aku gampang baca. Bukan aku, komputer gampang baca. Oke? Ya sederhana formatnya, ya. Kolom pertama, ini pokoknya komen artinya. Kalau kayak komen ya. Ini komen, baru artinya baris ini nggak punya arti. Ini komen semua kosong. Ya.
Ini selalu MC tipenya. Ini tipe question MC baru points selalu 1. Ya. Baru sini pertanyaan. 1 tambah 1 berapa? 2, maka ini kasih bintang 2-nya itu. Jadi jawabannya benar kasih bintang. Ya. Habis itu kasih pagar, kasih keterangan. Kenapa? Ya. Oke. Jadi ini A, ini B, ini C gitu. Ya, nanti gimana kalau D? Nah, sini D-nya di sini D-nya. Ya. Ya, aku maunya sampai D. Oke. Lalu di kolom paling terakhir sekali kasih komen. Komennya apa komennya? Referensi. Kamu ambil, sebenarnya tadi bilang kan Rook's Law, siapa yang memberi kutipan bahwa kumpulan komponen PC akan naik 2 kali lipat setiap tahun. A. More. B. Ini. 3. Steve Jobs. Ya kan? C. Mungkin sini kan? Siapa jawabannya? Oh, jawabannya adalah dari si More. Kasih bintang sini More-nya gitu ya. Bilang bahwa More mengucapkan ini sebagai dia adalah penemu Intel. Lalu di sini kasih komen. Dari buku ini halaman sekian, paragraf sekian mengatakan ini, maka itu jawabannya. Ya, jadi berdasarkan buku ada kutipan referensi. Karena kemarin saya bilang kan sebagian dari kalian belum pernah baca buku sampai habis. Ya, jadi sekarang dipaksakan baca buku ya, lihat bukunya. Ya, paling tidak yang ininya. Ya, tolong disebarkannya, jangan semua di halaman 1 semua soal-soal kalian ya. Ya kalau bisa juga ada beberapa yang pertanyaan gitu, sedikit yang pertanyaan 1 mega gitu berapa satu frekuensi gitu. Ya. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Aku lagi gawe hari ini. Membantu Rio. Nengok-nengok. Ada? Oke, kalau nggak ada, selamat siang. Kita ketemu lagi minggu depan ya.